orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah Alexandria, Mesir, yang notabene sudah terpapar oleh budaya dan pagam Helenisme Yunani kuno, itu juga menerjemahkan kitab-kitab tanah tadi itu yang Nevi'im dan Ketuvim. Jadi tanah itu kan tadi ada Torah, Nevi'im, Ketuvim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berbahagia sekali pada malam hari ini saya sedang bersama Cik Leni nih. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Kita ini lagi dekat dengan Masjid Al-Akbar ya. Masya Allah, itu pemandangannya sebenarnya luar biasa kalau malam ya. Cuman karena gangguan audio tadi kita harus masuk ke dalam ruangan. Sekarang saya sedang berada di kota Surabaya ya, bersama dengan Cik Leni. Malam ini kita mau ngomongin seseorang ya, seseorang yang kepo gitu sama Cik Leni gitu ya. Oke, nah orang itu adalah Andre Tunggal namanya ya. Saya sebenarnya nggak begitu semangat gitu kalau reaction orang lain sih. Tapi pada hari ini, kemarin ya, Cileni kirim saya link video yang isinya itu adalah video yang konten dari Andre Tunggal, yang mana dia mengkepoin gitu, kepo sama Cileni gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang Andre Tunggal minta supaya saya yang jawab. Yang dikepoin Cileni yang suruh jawab saya coba. Gimana coba? Karena aku dari gurunya Cileni. Oh gurunya, Allah. Saya bukan gurunya Cileni, saya gurunya di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah. Nah, tapi gini nggak apa-apa. Sekali-sekali lah ya, ini supaya pelajaran buat kita semua ya. Masalah orang mu'alaf, masalah orang murtad itu adalah sesuatu hal yang biasa sebenarnya ya. Orang mau mu'alaf, orang mau murtad itu sebenarnya hak masing-masing manusia gitu ya. Dan setiap orang, setiap warga negara itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing, kan gitu ya. Nah, cuman kebetulan ini ada yang mungkin sama-sama satu gereja gitu dulunya mungkin, sama-sama reform, cuman belum terdaftar katanya. Ya, jadi dia kepo, kenapa gitu katanya Cileni kok ngomong yang imannya sudah begitu kuat kok bisa mualaf gitu katanya, bisa masuk Islam gitu ya. Cileni udah nonton belum videonya? Sudah. Oh sudah. Ada komen dulu coba sebelum saya jawab pertanyaan-pertanyaan dia gimana? Silakan Ci. Apa yang mau ditanggapin dari video dia? Kira-kira apa? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua pemirsa channel Donitan, terima kasih untuk atensinya di sini. Saya bersama Kodondi kebetulan ada di Surabaya, berusaha untuk mereaction ya apa yang sudah disampaikan dari channel YouTube-nya Pak Andre Tunggal, karena Pak Andre Tunggal juga meminta untuk Kodondi juga memberikan jawaban. Namun sebagai seorang mu'alaf yang walaupun baru 1 tahun, tapi saya terus belajar tentang kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ya nanti mungkin bincang-bincang sama Kodondi supaya lebih jelas bahwa apa yang disampaikan juga ada mungkin hal yang sebenarnya tidak benar. Saya sebenarnya gini sih, kalau saya ya, kalau ada yang mu'alaf, ada yang murtad nih misalnya nih, terus diwawancarai sama pendetanya gitu, saya nggak kepo loh. Ngapain gitu ya, ya biarin aja orang mau murtad atau orang mau mu'alaf kan harusnya kan itu hak masing-masing. Tapi maksud saya gini, kalau saya lihat ini kan Andre Tunggal ini kan dia sebenarnya kalau boleh dibilang kan boleh dibilang seperti seorang apologet. Artinya dia ingin melindungi akidah umatnya dia gitulah. Jadi kalau dia terus mereaction ada orang mu'alaf begini begitu tuh biasanya karena dia tidak ingin jemaat yang lain ikut-ikutan gitu. Atau tidak ingin jemaatnya tuh jadi terpengaruh gitu sama orang mu'alaf. Kalau saya mah biasa aja loh. Ada orang mau murtad ya murtad aja gitu ya. Paling-paling kalau saya dengar, oh ada murtad ini mimpi ngelihat Yesus gitu ya. Paling-paling kalau ada yang ngomong gitu ke saya nanya gini, Yesus yang dilihatnya mirip siapa? Mirip Willem Dafoe, mirip Jim Caviezel,
atau mirip aktor yang lain gitu. Biasanya begitu saya tanya. Nanti kalau begitu malah jadi kepanasan. Tapi artinya gini, ya seperti tadi saya bilang, orang mau murtad, mau mualaf itu hal yang biasa. Tapi kalau ada kemudian dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kitab suci, nah makanya hari ini atau malam ini saya sengaja, sebenarnya tadi saya pengen ngobrol sama Cileni kan karena waktu itu kan kita podcastnya kan via online. Sekarang ketemu nih samping-sampingan. Ini mohon maaf saya bukan mau dekat sama Cileni, tapi ini kameranya karena terbatas, jadi harus agak deket gitu ya. Nah, jadi kita bahas aja ya, mungkin apa yang dia katakan ya. Iya. Betul kan Cileni kan dulu dibilang anggota gereja Reform. Pernah. Oh pernah. Pernah beribadah di gereja Reform, tapi memang saya belum atestasi atau belum pindah. Apa? Belum anestesi? Atestasi. Oh belum terdaftar gitu. Iya. Oh, oke. Terus? Tapi benar ya berarti jadi ya. ya pernah beribadah saja. Ya, kan oke. saya kan bilang sama Ko Dondi kalau berpetualang kan dari gereja ke gereja untuk melihat mana sih firman yang disampaikan yang benar atau yang mungkin sesuai gitu. Oke, kita sekarang coba bahas sedikit lah apa yang ditanyakan. Saya juga baru tahu loh kalau Andre Tunggal itu ternyata beberapa kali reaction saya ya, beberapa kali nyebut nama saya gitu. Apa dia ngefans sama saya gitu? Iya. Iya mas ya, mungkin ya. Nggak tahu kok dia sering nyebut nama saya gitu. Jatuh cinta. Oh jatuh cinta ya. Jadi gini, pernah waktu itu saya juga ada yang ngirimin saya videonya Andre Tunggal. Dia mencoba mereaction sebuah video ya di barat sana lah. Ada diskusi atau debat gitulah antara Muslim dan Kristen. Yang Muslim mempertanyakan tentang kontradiksi di dalam Bible mengenai usia Raja Ahazia. Di ayat 1 bilang 22 tahun, di ayat yang lain sebut 42 tahun. Dia reaction tuh videonya. Saya nonton videonya, oh saya pengen tahu jawabannya dia apa gitu. Saya udah tahu jawaban dari Kristen-Kristen yang lain, saya udah tahu, maksud saya Kristen yang jujur ya. Saya udah tahu jawabannya. Lama dia ngomongin hal-hal yang nggak begitu penting gitu. Sampai akhirnya sampai kepada poin itu tuh udah berapa menit gitu dari awal. Setelah dia jawab, jawabnya apa ternyata? Ternyata jawabnya cuma begini, oke kita harus jujur mengakui gitu. Bahwa di dalam Bible itu ada kesalahan penyalinan gitu. Dalam hati saya, dari tadi kayak saya. Tapi setelah ngomongin itu, yang setelahnya yang diomongin itu kebanyakan malah Quran. Jadi dia juga mencoba mengkritisi Quran ya dengan kesalahan-kesalahan yang dianggap itu sebagai kesalahan gitulah. Yang dibicarain waktu itu yang mengenai ya buat saya sih sebenarnya hal yang sudah terjawab tuh udah puluhan tahun yang lalu gitu. Jadi saya mau reaction nggak jadilah, malas yang begituan ya gitu, saya pikir ya. Nah terus yang kedua saya dikirimin nama Cileni gitu video reaction Andre Tunggal untuk Cileni gitu dan nanyanya ke saya, suruh saya yang jawab gitu. Nah ya nggak apa-apa ya, malam ini kita ngobrol karena kita punya banyak waktu, siapa tahu nanti obrolan kita bermanfaat gitu buat Cileni ya. Iya. Oke, terus tadi selain apa gereja Reform, apalagi tadi Cileni bilang bahwa kan videonya Cileni diputar tuh pada waktu Cileni mencoba menginjili gitu ya, menginjili temennya, terus dibilang apa? Amandemen. Oke, si Andre Tunggal tadi saya perhatikan dia menjawab amandemen itu artinya gini, dia tidak menerima disebut bahwa Bible amandemen. Saya sebenarnya setuju sama Andre. Ini saya luruskan ya, saya coba luruskan ya. Jadi yang disebut perjanjian baru itu sebenarnya bukan amandemennya PL, bukan. Saya waktu itu mau ngomong cuman takut melebar, jadi sekarang saya coba luruskan gitu ya. Jadi teman Cileni kan bilang bahwa Alkitab di amandemen pakai PB gitu kan, dari PL tambahin PB gitu. Bukan, sebenarnya bukan gitu. Yang disebut amandemen itu kan definisinya kan si Andre Tunggal udah sebutin tuh bahwa itu adalah sebuah tambahan dari sebuah produk yang mengikat gitu lah ya. Ini kalau definisi saya gitu ya. Contoh misalnya kita punya perjanjian kerjasama misalnya. Itu kan produk yang mengikat dua pihak gitu kan.
Setelah perjanjian itu ada periodenya, ada pihaknya, ada ketentuannya, ada kewajibannya, ada haknya dan segala macam. Ada yang kurang ternyata. Nah, ini ditambahin nih dengan tambahan perjanjian. Nah, itu namanya amandemen. Atau bisa juga undang-undang, itu juga ada amandemen. Undang-undang itu kan sifatnya mengikat, gitu kan. Kalau Bible bukan amandemen, bisa luruskan ya. Jadi kalau di Kristen mereka punya beberapa kitab ya atau buku ya atau yang di Islam kita kenal dengan sebutan surah gitu lah ya. Dari 4 gospel, kemudian tulisan-tulisan Paulus, kemudian tulisan-tulisan beberapa orang yang disebut dengan Petrus, Yakobus, Ibrani, gitu ya, Titus segala macam. Titus itu Paulus. Terus kemudian siapa? Yohanes, Wahyu gitu ya. Itu adalah kitab sucinya yang dianggap kitab sucinya orang Kristen sih. Tetapi itu tidak mengamandemen PL sebenarnya. Karena PL itu sebenarnya bukan punya Kristen, ini mohon maaf ya, bukan. Saya nggak mau pakai istilah saya sendiri lah, tapi saya mencoba pakai istilah yang paling akademis gitu ya. Perjanjian lama itu sebenarnya bukan punya Kristen. Gitu ya. Perjanjian lama itu adalah sebenarnya berasal dari sebuah kitab terjemahan ya yang berbahasa Yunani bernama kitab Septuaginta ya Septuaginta. Septuaginta itu kan artinya 70 gitu kan. 70 itu diambil dari latar belakangnya adalah kitabnya Yahudi yang bernama Tanakh. Tanakh itu adalah Torah, Nevi'im, Ketuvim. Yang Torah itu disebut 5 kitab Musa. Ya, hanya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu disebut Torah. Torah itu kira-kira di abad ketiga sebelum Masehi, kira-kira tahun 260 atau 270 sampai 260 sebelum Masehi, oleh Raja Ptolemy II yang berkuasa di Alexandria, Mesir, dia menyuruh 72 rabi-rabi Yahudi untuk menerjemahkan ke bahasa Yunani. Terjemahannya itu namanya Septuaginta sih. Nah, ya, Septuaginta itu. Kemudian setelah itu orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah Alexandria, Mesir, yang notabene sudah terpapar oleh budaya dan pagam Helenisme Yunani kuno, itu juga menerjemahkan kitab-kitab Tanakh tadi itu yang Nevi'im dan Ketuvim. Jadi Tanakh itu kan tadi ada Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi, yang Nevi'im dan Ketuvim itu diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi yang sudah terpapar Helenisme Yunani kuno, yang tinggal di Alexandria, Mesir. Yang apa namanya? Yang Torah, Nevi'im, Ketuvim hasil terjemahannya ini digabungkan menjadi sebuah kitab namanya Septuaginta berbahasa Yunani. Oke. Itu kira-kira pada akhir 70 Masehi setelah bait suci kedua dihancurkan, itu diadopsi oleh kalangan kekristenan. Sebelumnya penulis-penulis gospel juga banyak mengutip dari Septuaginta. Sampai akhirnya dikanonisasi, juga dikoreksi oleh bapak-bapak gereja dari mulai Origen, Lucian, kemudian Hesisius, terakhir di abad keempat baru dikanonisasi masuk ke dalam Bible. Nah, jadi punya siapa itu perjanjian lama? Septuaginta berubah menjadi Old Testament atau perjanjian lama. Septuaginta berasal dari Tanakh, yang punya orang Yahudi, gitu. Orang Israel maksudnya. Jadi punya siapa? PL itu? Punya orang Yahudi. Punya Yahudi. Asalnya dari punya orang Yahudi, tetapi yang dimasukkan dalam Bible itu adalah yang sudah terjemahan Yunani. Orang Yahudi suruh baca Septuaginta mau nggak sih? Kira-kira? Nggak mau. Kalau mereka dikasih Septuaginta, buang ke tong sampah gitu. Mereka nggak mengakui Septuaginta ya, secara ini ya, secara otoritasnya gitu, mereka nggak mau. Nah, jadi kalau dibilang amandemen, bukan amandemen. Justru PB itu dia berdiri sendiri sebenarnya. Tetapi dia tidak akan bisa ada kalau dia tidak ada Septuaginta atau perjanjian lama. Kenapa? Karena perjanjian lama, perjanjian baru ini hampir 1000 ayat itu dia mengutip dari perjanjian lama. Mengutip. Banyak kalimat yang mirip-mirip. Mungkin tidak setiap kata per kata ya, tetapi dalam satu kalimat itu maksud dan tujuannya sama. Ngutipnya banyak kan.
itu adalah ayat-ayat yang dianggap sebagai nubuat untuk Yesus gitu loh. Gitu sih ya, paham ya. Jadi bukan amandemen Andre ya, bukan, itu bukan amandemen. Tenang aja, saya belain kalau amandemen itu bukan amandemen. Artinya Kristen mengadopsi kitab punya orang lain. Gitu. Seolah-olah Septuaginta itu diterjemahkan seolah-olah berbicara mengenai Yesus. Padahal enggak. Menurut orang Yahudi tidak ada nubuat di dalam tanah. Tetapi di Septuaginta beberapa kata dirubah supaya terlihat seolah-olah berbicara mengenai Yesus. Yang nulis Septuaginta itu siapa? Itu yang tadi yang Yahudi-Yahudi yang sudah terpapar Helenisme, yang Neviim dan Ketuvim. Tapi kalau yang 5 kitab Musa yang Torah itu 72 rabi-rabi. 72 itu kan dari masing-masing suku diambil 6 rabi. Jadi 6 kali 12 72. Sebenarnya 72, tapi karena mungkin gampangnya 70 disebutnya jadi Septuaginta. Menggunakan lambang LXX. Diterjemahkan dari 270 sebelum Masehi sampai 132 sebelum Masehi. Di luar daripada itu ada lagi nanti manuskrip-manuskrip yang memang ditulis dari beberapa abad di antara itu, yaitu Dead Sea Scroll. Dead Sea Scroll itu nanti yang diketemukan di abad ke-20 gitu, di Laut Mati. Jadi Andre benar, itu bukan amandemen. Dia ngakuin amandemen apa bukan sih? Bukan ya? Dia jelasin apa itu amandemen. Oh, dia kasih definisi. Itu bukan amandemen. Kalau amandemen ini Kristen udah punya ini, ditambahin ini. Nah, yang ini bukan punya Kristen kok. Malah bukan punya Kristen. Bukan punya Kristen, dikasih PB. Berarti bukan amandemen gitu loh. Ya, ini mungkin juga buat para pemirsa ya, biar paham ya. Oke, terus kemudian dia bicarain apa? Ada poin-poinnya. Kalau nggak salah kan, gimana Cileni ceritanya dia? Bahwa Cileni bilang Islam paling benar gitu ya. Gitu kan? Saya koreksi dikit ya. Saya koreksi dikit ya. Yang benar itu bukan Islam paling benar. Ya. Yang benar itu Islam yang benar. Bukan yang paling benar. Kalau yang paling benar berarti kan banyak yang benar. Ya kan? Ini buat akidahnya orang Islam, buat akidah orang Islam, Islam itulah yang benar. Yang lain salah. Buat Islam. Kalau buat orang Kristen, yang benar Kristen, yang lain salah, ya nggak apa-apa. Memang nggak apa-apa. Itu akidah, namanya akidah ya. Keyakinan kita, Islam yang benar. Keyakinan Kristen, mereka mau bilang Kristen yang benar, nggak apa-apa, itu hak mereka gitu. Kalau misalnya Kristen nggak bilang Kristen yang paling benar, berarti yang lain juga benar dong. Kalau kita di Islam tegas, Islam yang benar, yang lain salah. Gitu ya, yang bisa saya koreksi aja. Nangkep kan omongan saya kan? Maksud saya nangkep kan? Jadi kalau bukan Islam yang benar, berarti yang lain ada yang benar. Nanti kalau bilang yang paling benar, berarti ada yang benar-benar, ini yang paling benar. Bukan begitu. Akidah dalam Islam adalah ya cuman Islam yang benar. Ya. Terus kemudian kalau nggak salah, siapa? Si Andre bilang suruh saya jagain Cileni gitu ya. Oh tenang, pasti saya jagain. Itu pasti saya jagain ya. Ada apa-apa, misalnya ada yang link apa segala macam, kirim aja ke saya. Nanti saya jawab sebisanya. Ya. Terus yang lain apa sih? Misalnya yang mau tambahin lagi apa yang dari dia? Cileni ngomong dong, jangan saya terus. Ya, yang menyebutkan kalau dari sisi saya ya, saya kan selalu menyampaikan bahwa hidayah itu kan memang kalau sudah datang tidak bisa ditolak. Nah, itu mungkin yang buat mereka seolah-olah kan dibuat-buat gitu loh. Tapi ya memang kembali kan itu personal gitu ya. Seperti mereka juga kesaksian mungkin bertemu dengan Yesus atau mimpi ketemu Yesus gitu ya. Ya kan saya tanya tadi Yesusnya mirip siapa? Kalau mirip Jim Caviezel ya hidungnya agak bengkok. Kalau mirip William Dafoe ya matanya biru gitu ya. Tapi itu inilah ya. Tapi gini, mungkin kalau yang masalah hidayah yang tidak bisa ditolak itu, kan Andre mempertanyakan, kalau memang benar hidayah itu tidak bisa ditolak, bagaimana dengan ada orang yang sudah masuk Islam terus murtad gitu kan?
Itu nanti kita jawab terakhir ya, karena Andre Tunggal juga membahas itu di video bagian akhir. Ya, sekarang ini supaya cepat lah ya, nggak terlalu lama ya. Andre juga bilang bahwa Donditan suka bilang Bible disuka diubah-ubah katanya. Saya cuma bacain loh. Saya cuma bacain Bible yang ada tulisannya ini tidak asli. Gitu. Kalau saya bacain Bible yang nulis catatan kaki bahwa ayat ini pasti tidak asli, itu berarti saya yang ngomong Bible itu diubah atau Bible itu sendiri yang ngomong Bible itu ada perubahan? Ya, Bible itu sendiri yang bilang, penulis Bible itu yang Nah, saya cuma bacain, berarti kan saya cuma reporter gitu kan. Ya, jadi jangan salah sangka. Kemudian ada lagi. Ada karena tadi dibilang Bible di amandemen, si Andre kayaknya kan nggak terima. Tapi Quran juga ada amandemen katanya gitu kan. Nah, sekarang saya mau tunjukin ya, ini saya screenshot, saya juga kaget, saya agak kaget. Kenapa? Saya pikir Andre Tunggal ini akademis loh. Saya bingung nih, saya tampilkan di sini, saya pengen tanya sama Andre Tunggal. Perintah Quran juga berubah, ayat juga berubah konteks seiring dengan bergantinya zaman gitu ditulis ya. Terus dia membawakan ayat Al-Kafirun katanya. Quran surah 119 ayat 6. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Katanya dia surat ini diturunkan di Mekah atau yang disebut dengan surat-surat Makkiyah. Saya pengen nanya, sejak kapan Quran punya surah nomor 119 gitu ya? Dan Quran versi apa gitu yang ada surah nomor 119-nya gitu? Ada nggak sih Quran nomor 119 sih? Mungkin maksudnya dia ini Quran surah nomor 109 gitu kali mungkin ya. Surat Al-Kafirun ya yang disebut lakum dinukum waliyadin gitu ya. Nah, saya sengaja tampilkan di sini supaya maksud saya Andre tolong berhati-hati, jangan malu-maluin diri sendiri gitu ya. Oke, ngomongnya gayanya mungkin meyakinkan. Tapi kalau salah begini malu gitu ya. Nanti diketawain sama anak-anak yang baru belajar Quran. Mana ada tuh Quran nomor 119 suratnya gitu. Saya pengen tahu, pengen lihat Quran surat apa yang 119 gitu ya. Oke lah, tapi ini mungkin salah ketik lah ya. Tapi dia ngomong 119 loh. Iya, berkali-kali 119. Dia nyebutnya 119 loh, bukan 109 loh. 2 kali ya? Oh. Berarti ada kemungkinan dia memang nggak tahu ya. Surat Al-Kafirun itu 109 ya nomornya ya. Oh, bolos maksudnya. Oh. Oke. Di surat Al-Kafirun ayat terakhir disebutkan kan lakum dinukum waliyadin. Di situ kan dimaksudkan bahwa agamamu untukmu agamamu, untukku agamaku. Maksudnya dia begitu ya. Menurut dia, pada waktu itu di Mekah, Nabi Muhammad SAW itu menyatakan ayat ini sebagai bentuk toleransi. Dia ngomong toleransi kan. Tapi sebenarnya gini, di menit keberapa gitu saya lupa, dia mengatakan bahwa dia sudah baca Quran, dia sudah belajar, gitu ya, dan dia sudah menunjukkan asbabun nuzulnya. Saya nggak nemu dia ngomongin asbabun nuzul. Justru saya tungguin asbabun nuzulnya mana gitu loh. Dia nggak ngomong-ngomong mengenai asbabun nuzul gitu. Tahu-tahu dia bilang pokoknya nih loh ada surat yang bertoleransi untukmu agamamu untukku agamaku, tetapi di lain ayat dikatakan bahwa di surat At-Taubah ayat 5 dikatakan bahwa bunuhlah semua kafir, semua orang kafir gitu kan. Nah, saya mau balik dulu ke Al-Kafirun ya. Ini kan karena Andre minta saya jawab, jadi saya coba jawab ya. Ini dengerin dulu gitu ya. Dia beberapa kali ngomongin soal konteks. Ya. Kalau bicara ayat Bible, dia pasti ngomong ada konteksnya. Gitu kan? Di Quran juga begitu, ada konteksnya. Baca dulu asbabun nuzulnya, kalau perlu baca dulu tafsirnya. Kalau perlu baca tafsir jangan cuma dari satu tafsir, baca beberapa tafsir. Ada kesamaan enggak, ada perbedaan enggak gitu.
Ini konteksnya apa, cerita latar belakangnya apa gitu ya. Nah, jadi Al-Kafirun itu kan asbabun nusulnya nih, ini saya kasih tahu nih ya sekarang ya, asbabun nusulnya ya, supaya jangan asal gitu lah maksudnya. Surat Al-Kafirun itu kan diturunkan pada waktu Nabi diminta oleh orang-orang kafir untuk bahasanya itu gantian gitu. Sekali waktu Nabi disuruh untuk menyembah Tuhan mereka, sekali waktu mereka akan menyembah Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Itu sebenarnya asbabun nuzulnya. Maka turunlah ayat itu. Aku tidak akan menyembah Tuhan kamu, kamu juga tidak akan menyembah Tuhan aku tidak akan menyembah kamu, untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya, jadi nggak ada ganti-gantian gitu lah. Itu konteksnya, ya Andre. Gitu. Kemudian lari ke surat At-Taubah ayat 5. Sayangnya Andre langsung masuk ke ayat 5. Dia nggak baca dari ayat 1, 2, 3, 4, dan 6, 7, 8. Itu nyambung. Surat At-Taubah itu kan sebenarnya juga ada kaitannya dengan beberapa ayat di surat sebelumnya, gitu ya, yang membicarakan tentang perjanjian. Nah, mana kalau Andre bilang bacain asbabun nuzulnya, yang mana yang dibacain? Saya nggak dengar Andre itu ngomongin masalah ada perjanjian apa antara Nabi Muhammad SAW dengan umatnya dan orang-orang kafir, ya, yang tinggal di sekitar Mekah. At-Taubah itu diturunkan setelah kejadian Fathul Mekah, artinya setelah Mekah direbut oleh kaum muslimin. Tetapi masih ada orang-orang kafirun itu yang di sekitar Mekah yang memang sengaja membuat perjanjian dengan umat Islam, tetapi perjanjian yang sudah dibuat itu seringkali dilanggar. Dilanggar itu artinya apa? Bukan dilanggar di musola, bukan. Dilanggar maksudnya dilanggar artinya tidak ditepati gitu ya. Nah, karena tidak ditepati, makanya kita baca dari ayat 1 dari surat At-Taubah. Kita lihat dulu ya sebentar ya. Nih, saya bacain aja lah terjemahannya biar cepet lah ya. Atau saya tampilin ya, biar cepet lah. Bentar. Ayat 1, inilah pernyataan pemutusan perhubungan daripada Allah dan Rasul-Nya yang dihadapkan kepada orang-orang musyrikin yang kaum muslimin, telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Ayat kedua, maka berjalanlah kamu kaum musyrikin ya, di muka bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Maaf Andrea. Benar kan? Saya baca benar kan? Iya. Ayat ketiga, dan inilah suatu pemakluman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin, kemudian jika kamu orang kaum musyrikin bertobat, maka bertobat itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Ayat yang keempat, nah perhatikan nih, kecuali orang-orang musyrikin yang telah kamu mengadakan perjanjian dengan mereka, dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari isi perjanjianmu, dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Nah ini ayat 5-nya nih. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pertanyaan saya, Andre tahu nggak yang dimaksud dengan perjanjian di ayat 1, 2 itu perjanjian apa? Gitu. Ya, itu satu. Kedua, ayat-ayat ini khususnya yang ayat 5 itu ditujukan kepada siapa? Apa benar ini ditujukan untuk semua orang kafir? Itu penting ini ya. Karena kan dia bilang harus pakai konteks. Nah, dia harus tahu konteksnya ini untuk kafir, tapi kafir yang mana? Apakah semua kafir? Apakah kafir tertentu? Gitu. Itu harus jelas. Kalau cuma suruh saya jelasin, terus kemudian Andrenya nggak ngasih konteks, nggak ngasih asbabun nuzul,
Sama aja saya ngajarin dong berarti kalau begitu. Kan bisa baca sendiri harusnya ya. Ya, oke. Itu ya, itu baru konteksnya. Oke. Nanti kita bisa lihat ya, seperti yang tadi saya tanya, setelah itu, setelah ayat 5, itu apalagi isinya? Coba dibaca gitu ya. Saya tunjukin lagi. Nih, ayat 6, 7, dan 8. Nanti setelah itu kita bisa bahas secara singkat satu-satu ya. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Bagaimana bisa ada perjanjian aman dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram. Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Bagaimana bisa ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, tidak menepati perjanjian. Oke. Dipahamin ya, coba dipahamin dikit gitu ya. Ini kan sebenarnya gampang, masalah ini gampang sebenarnya. Jadi masalah di At-Taubah ayat 1 sampai 8, itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Al-Kafirun ayat 6. Secara konteks nggak ada hubungannya, secara latar belakang juga nggak ada hubungannya, atau asbabun nuzulnya juga nggak ada hubungannya gitu. Berubah di dalam konteks yang totally different gitu loh. Al-Kafirun turun pada waktu Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah. Oke. Itu udah ada perang belum? Belum ya. Setelah di Madinah ada perang. Di dalam perang itu kan pasti diatur, ya kan? Ada perjanjian-perjanjian, ada yang namanya gencatan senjata gitu loh. Waktu di Mekah memang Nabi sudah dipersekusi karena kan baru awal-awal kan sudah dipersekusi. Begitu dipersekusi kan beliau kan hijrah ke Madinah gitu ya. Pas hijrah baru mereka bisa berperang setelah Nabi Muhammad SAW mempunyai kekuatan untuk perang, kekuatan militer gitu. Nah setelah perang ya pasti ada dong yang namanya perjanjian-perjanjian gitu loh ya. Apa hubungannya perjanjian dalam perang dilanggar terus harus membunuh lawan dengan pada saat Nabi di Mekah belum ada perang? Hubungannya di mana? Kok mungkin dijelaskan perangnya itu sebabnya apa? Loh, Karena mereka tuh selalu nganggep kok, oh kayaknya Nabi Muhammad itu ngajak perang. ngajak perang. Oh dulu di gereja diajarin gitu ya. Nabi Muhammad tuh dewa perang gitu ya. Ya pasti diajarin gitu kan. Perangnya pasti apa? Namanya orang suku Quraisy itu kan mereka kan sebagai penguasa Mekah. Mereka itu kan sebagai apa ya? Khususnya ini paman-pamannya Nabi sendiri ini. Mereka itu kan pengurus-pengurus daripada Ka'bah. Oke. Mereka itu bisnis. Ka'bah itu menjadi bisnis buat mereka. Mungkin pada awalnya mereka dan orang tuanya dan leluhurnya mereka itu semuanya tauhid. Tetapi begitu mulai ada patung-patung di sekitar Ka'bah yang dibawa oleh Amr bin Luhai dari Persia, dibawa ke situ, mulanya satu, tambah lagi sampai ada 360 patung di situ. Orang-orang ramai dan datang ke situ kan. Datang bayar nggak? Beli tiket dong. Yang terima tiket, yang terima duit ini keluarga besar daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu adalah ada bisnisnya. Sekarang begitu Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah, mulai menyiarkan Islam, ya, yang murni, terganggu nggak ini? Pasti dong, penghasilan dong terganggu dong. Apalagi kalau orang sudah mulai mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Wisatawan berkurang dong, devisa menurun begitu loh ceritanya. Karena menurun, berkurang, kepentingan terganggu, otomatis mereka tidak mau dong ada dakwah Nabi Muhammad SAW dong. Pasti kan? Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW tuh sampai hijrah ke Madinah pun mereka masih nggak terima gitu loh. Karena yang ke Ka'bah itu pasti ada pengaruh gitu. Makin banyak orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena itulah mereka jadi berperang.
Kalau suku Quraisy ini bisa memberantas Nabi Muhammad SAW dan tentaranya, bisnis kembali oke gitu loh, ya kan? Tapi karena makin banyak orang yang masuk Islam, makanya mereka selalu memerangi. Sampai akhirnya makin banyak orang masuk Islam, barulah mereka sudah tidak punya apalagi ya, kayak semacam. Mungkin mereka masih punya kekuatan militer, tetapi pada waktu Fatul Mekah, Ka'bah itu didatengin oleh Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 sahabat-sahabatnya, itu nggak ada pertumpahan darah loh. Nggak ada pertumpahan darah. Bahkan dikatakan apa? Yang nggak mau mati ya silahkan masuk rumah gitu. Yang masuk rumah Abu Sofyan selamat gitu. Sudah sampai begitunya gitu. Jadi tidak ada pertumpahan darah. Yang ada apa? Pemecahan patung-patung berhala. Semua patung-patung itu semua dihancurkan. Jadi semuanya kembali kepada yang namanya Ka'bah sebagai tempat hijrah yang sudah dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Itu sebenarnya ingin dikembalikan. Gitu. Kepentingan itu yang menjadikan suku-suku di Arab itu saling berebut kekuasaan. Makanya sampai jadi perang. Gitu. Nah sekarang kalau lagi perang, bunuh-bunuhan nggak? Bunuh-bunuhan. Hah? Perang ya. Atau joget-joget? Ya namanya perang ya pasti kan bunuh-bunuhan ya. Mana ada sih perang misi ya, tusuk gitu kan enggak kan. Ya pasti kan mereka saling membunuh. Tetapi intinya nih ya, sekarang kita masuk ke intinya ya. Saya bacain aja ya, biar cepet lah gitu ya. Bila dilihat dari sisi konteksnya, ayat-ayat awal At-Taubah itu turun pada tahun 9 Hijriah untuk memberitahukan umat Islam agar membatalkan perjanjian dengan suku-suku di sekitar kota Mekah. Kecuali Bani Damrah. Nah ini tolong diperhatiin nih. Bani Damrah ini yang sebelumnya suku-suku itu menjadi sekutu suku Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyah pada 6 Hijriah. Urusan dengan suku Quraisy sendiri sudah selesai pada saat Fatul Mekah 8 Hijriah. Oke. Perintah pembatalan perjanjian itu turun karena mereka terlebih dahulu melanggar perjanjian. Sebagaimana sebelumnya mereka juga melanggar kesepakatan dalam perjanjian Hudaibiyah. Tidak sebagaimana Bani Damrah, semua satu-satunya sekutu Quraisy yang tetap mematuhi perjanjian damai dengan umat Islam. Ini diambil dari buku Ali bin Muhammad Al-Khazin, At-Tawil fi Ma'anid Tanzil ya, diterbitkan di Beirut, dan seterusnya tahun 1979, bisa dibaca sendiri. Kemudian berikutnya, dari konteks seperti ini dapat dipahami bahwa perintah perang dalam ayat 5, ya ini tolong diperhatiin nih, sejak awal turun hanya ditujukan kepada orang-orang kafir yang memang sedang berkonflik dengan umat Islam dan yang terlebih dahulu melanggar perjanjian, bukan lainnya. Jadi khusus buat orang-orang kafir yang memang melanggar perjanjian, tidak semua kafir ya. Kalau Quraisy kan sudah beres, sudah Fatul Mekah gitu loh. Sehingga tidak dapat dipahami bahwa ayat tersebut memerintahkan umat Islam yang sedang dalam kondisi konflik militer dengan pihak lain untuk memerangi semua orang yang tidak seagama. Paham ya, Drea? Mudah-mudahan ya. Demikian pula bila dilihat dari sisi substansinya, ayat tersebut tidak dapat dipaksakan untuk dipahami sebagai perintah perang kepada semua orang yang berlainan agama. Pemahaman seperti ini justru bertentangan dengan ayat-ayat setelahnya, artinya ayat 6, 7, 8. Kita lihat. Ayat 6 secara tegas menyatakan, bila ada orang kafir yang meminta perlindungan meskipun dalam suasana konflik militer, maka tetap harus dilindungi dan dijamin keselamatannya. Perhatikan nih ya. Andaikan ayat 5 memang merupakan perintah memerangi semua orang kafir, niscaya orang yang meminta perlindungan tidak boleh dilindungi dan tetap harus diperangi. Betul apa betul? Betul ya? Oke. Kita baca tuh di ayat atau bahkan tadi kita udah bacakan ayatnya ya. Kita langsung aja. Kemudian ayat 7 secara jelas menerangkan kebolehan melakukan perjanjian terhadap orang kafir sekaligus perintah untuk mematuhi perjanjian tersebut selama mereka juga mematuhinya. Sementara ayat 8 menjelaskan kebolehan membatalkan perjanjian dengan orang kafir ketika mereka terlebih dahulu melanggar perjanjian. Nah, gitu ya. Yang di bawah ini adalah terjemahan ayat 7 dan 8. Oke ya.
Nah, ini jelas nggak kira-kira yang saya baca? Iya. Mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi tadi harusnya cukup jelas bahwa ayat 5 itu bukan ditujukan untuk semua orang kafir. Ya, jadi kalau Andre pada saat itu di situ ya enggak lah, nggak ditujukan ke Andre juga lah. Yang minta dilindungin kok ya. Nggak mungkin gini kok, kalau sebagai orang awam dari Quran, kalau cuma comot satu-satu ayat itu, kalau saya dulu masih belum dapat hidayah, pasti saya percaya saja kok. Karena kan nggak tahu asbabun nusulnya atau nggak tahu ayat-ayat sebelumnya. Jadi asal satu ayat diambil, padahal mendalami Quran itu kan memang tidak sekedar menerjemahkan, justru harus ada tafsirnya, dan itu kan memang butuh ikut pengajian, yaitu ada ustadz atau kiai yang sudah mendalami. Nah ini yang memang semoga lewat Kodondi ini juga makin banyak ilmu yang bisa disebar ke masyarakat. Bahkan orang Islam sendiri pun ya, kau jujur mungkin juga banyak yang belum paham, apalagi mereka yang Islam turunan gitu ya. Kalau kita kan Islam tanjakan ya, Islam tanjakan. Serondol kali, gara-gara semalam salawat serondol naik turun di jalan. Tapi enggak, maksudnya gini, kalau jadi apologet harusnya kan, sorry nih ya, harusnya kan mereka punya standar. Untuk membela kitab suci mereka punya standar ya. Mereka harus tahu apalah yang namanya eksegesis lah, apa segala macam tafsir lah maksudnya. Kitab mereka juga ada tafsirnya. Kitab suci kita juga ada tafsirnya. Kita tidak boleh masuk ke dalam ranah tafsir mereka. Mereka juga tidak boleh masuk ke dalam ranah tafsir kita. Kalau ada ayat-ayat yang dianggap kontradiksi, itu harus dibahas secara akademis. Ya, tafsirnya apa itu nggak boleh diutak-utik. Gitu ya maksud saya. Nah, maksud saya gini, Andre Tunggal sebagai seorang apologet, mungkin junior kali ya, masih muda ya kayaknya. Iya, masih muda. Jangan-jangan seumuran anak Cile ini loh. Maksud saya, dia harus paham juga kalau kitab suci dia itu punya tafsir, kitab suci Al-Quran juga punya tafsir. Dia harusnya belajar dulu tafsirnya, belajar dulu asbabun nuzulnya. Itu harusnya ya, kalau dia pintar ya harusnya ya. Maksud saya dia pintar, cuman mungkin dia kelupaan gitu mungkin ya. Oke, jadi kalau kita sudah tahu asbabun nuzul, kita sudah tahu latar belakangnya, ya, kita tahu tafsirnya, seharusnya tidak perlu dipertanyakan. Yang kayak gitu tuh nggak usah ditanyain. Terus sebut berapa kali Donditan ya, saya tunggu ya jawabannya ya. Lah, baca apanya gitu loh, orang baca asbabun nuzul kagak, dia cerita asbabun nuzul enggak. Suruh orang jawab. Ya udah kita jawab ya. Oke. Saya lanjutin ya. Ini penting soalnya. Andaikan ayat 5 merupakan perintah memerangi semua orang kafir, maka niscaya umat Islam tidak boleh membuat perjanjian damai dengan mereka dan tidak akan ada sikap-sikap berbeda, mematuhi perjanjian ketika mereka mematuhinya dan membatalkan perjanjian ketika mereka melanggarnya. Sederhananya, ayat 5 memerintahkan memerangi semua orang kafir. Sederhananya, andaikan ayat 5 memerintahkan memerangi semua orang kafir, niscaya ayat-ayat setelahnya 678 tidak perlu turun dan tidak perlu ada. Setuju ya? Setuju ya, Mas? Itu loh, Bre. Ya. Oke. Oh ya, Andre Tunggal, sorry. Andre Tunggal. Kita tambahin lagi, ini biar padat dikit ya. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mantap menyatakan bahwa setelah perintah memerangi orang kafir itu sebenarnya bukan karena kekafirannya, tetapi karena deklarasi perang dan permusuhan mereka terhadap umat Islam. Saya kutipkan ya, langsung terjemahan dalam bahasa Indonesia aja. Maka ketika ayat ini, yaitu di surat At-Taubah ayat 678, yang datang setelah ayat 5, yang menjadi sumber pemahaman kewajiban memerangi orang musyrik dan orang-orang kafir semisalnya adalah karena kafirannya, masing-masing ayat tersebut secara jelas menegaskan
bahwa sebab wajibnya memerangi orang kafir adalah karena permusuhan dan pengkhianatan yang mereka lakukan, bukan karena sebab lainnya. Jadi bukan karena kekafirannya, tetapi karena apa? Karena deklarasi perang dan permusuhan mereka terhadap umat Islam. Ya, ini tulisan diambil dari Muhammad Said Ramadan. Oh, ini sama tadi yang udah saya bacain. Oke. Nah, sampai di situ dulu ya. Ini untuk menjawab. Tadi saya sekilas tunjukin yang Yohanes 17:3 untuk menjawab juga ya. Tapi untuk yang surat nomor 109 ya, bukan 119, bukan. Cariin saya Quran yang ada suratnya 119. Jadi untuk menjawab pertanyaan mengenai surat Al-Kafirun 109 ayat 6 dibandingkan dengan surat At-Taubah ayat 5 harusnya baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Itu totally different context ya. Bukan berubah, bukan plan yang awalnya toleransi jadi nggak toleransi. Toleransi ini nggak ada perang, yang ini ada perang, ada perjanjian, ada pelanggaran perjanjian. Makanya ada perintah seperti itu, namanya juga lagi perang gitu ya. Nggak ada lah orang lagi perang, oh yo kumpul-kumpul joget gitu ya, enggak lah gitu. Oke. Selanjutnya, ya cepat. Andre juga mengatakan bahwa apa ya mengenai bukti ya, katanya ada bukti ya bahwa Yesus itu Tuhan gitu kan, katanya Cileni ditanya sama temennya waktu itu ya, mana bukti ada Yesus ngaku Tuhan gitu ya. Terus Andre menjawab, katanya Yohanes 17 ayat 3 gitu katanya. Ya udah kita kasih nih. Oke, sebentar. Nah ini. Nih, ya. Yohanes 17 ayat 3 kan jelas ayatnya. Inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau ini Bapa ya, ya. Satu-satunya Allah yang benar. Ini walaupun istilah Allah ini saya nggak setuju, tapi karena tertulisnya begitu, oke lah kita baca ya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya pengen tanya sama Andre Tunggal. Namanya maksudnya satu-satunya, the only, gitu. The only one atau satu-satunya. Kalau satu-satunya itu ada dua-duanya nggak? Ada tiga-tiganya nggak? Ini satu-satunya gitu. Coba saya pengen tanya. Harusnya enggak ya. Di situ dikatakan juga Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sabar Andre, nanti saya akan ke 17:2 nih. Tenang. Di Yohanes 13:16 dikatakan, aku berkata kepadamu, aku ini siapa? Yesus kan? Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Utusan, pengutus. Gitu. Ya kan? Pengutus, utusan. Gak mungkin pengutus, utusannya di sini gitu. Gak mungkin. Selalu pengutus, yang diutus pasti di bawahnya. Begitu kan? Oke, Andre membawa ayat yang ayat 1 dan 2. Jadi di ayat 1 dan 2 itu adalah bukti di situ bahwa Yesus itu Tuhan. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau, Bapa, memberikan kepadanya, kepada Yesus, kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Saya pengen nanya, Yesus kan Tuhan. Tuhan itu menerima kuasa. Hah? Tuhan menerima kuasa. Jadi Tuhan macam apa yang menerima kuasa tapi bisa memberikan hidup yang kekal? Ini jadi paradoks nggak gitu? Jadi paradoks. Kalau bilang Tuhan, Tuhan kan yang maha kuasa. Tapi kuasanya menerima gitu dari dia menerima kuasa gitu, bukan kuasa milik dia, dia menerima. Udah kuasanya menerima, terus dia bisa memberikan hidup yang kekal gitu. Ini sebenarnya bahasa teologis ya. Kayak gini maksudnya nggak usah jelasin lah. Ini maksudnya bahasa teologis yang kalau boleh diterjemahkan ini sebenarnya multitafsir ya. Jadi
Kalau mau bicara mengenai apa yang tertulis di terjemahan, saya juga bisa bertanya seperti ini gitu. Tuhan menerima kuasa, benar. Terus Tuhan macam apa yang terima kuasa, memberi hidupnya kekal gitu. Nanti ada pertanyaan lagi lanjutannya gitu. Dia bilang, nih kan Andre bilang begini, yang kekal hanya Allah, yang kekal hanya Tuhan. Tahu nggak bedanya Tuhan sama Allah sih? Tahu nggak? Kalau di Inggris, Tuhan itu God, ya, G-O-D. Indonesianya, bahasa Indonesianya apa? Tuhan. Ada nggak kamus bahasa Indonesia, Inggris Indonesia, God sama dengan Allah gitu ada nggak? Pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak? Tuhan ya. Ada nggak kamus bahasa Inggris, God itu bahasa Indonesia Allah gitu? Nggak ada. Itu bisa-bisanya LAI. Jadi sebenarnya mungkin orang Kristen atau mungkin Andre sendiri juga mungkin nggak tahu lah bedanya antara Tuhan dan Allah. Mungkin mereka akan bilang, oh kalau Allah itu Bapa yang maha kuasa di atas, kalau Tuhan itu yang berkarya di bumi, itu paling jauh-jauhnya. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, kita lihat dari bahasa Inggrisnya God, itu Indonesianya adalah Tuhan. Kalau di Inggrisnya Lord, harusnya Tuan, gitu. Atau Pak, gitu, atau Sir, gitu. Itu harusnya, ya. Tapi karena mungkin alasan teologis, mereka selalu menyamakan God itu dengan Allah, Lord itu dengan Tuhan, gitu. Ya. Terus Anda juga mengatakan yang kekal hanya Allah, yang kekal hanya Tuhan, dan Tuhan yang memberikan hidup yang kekal. Siapa yang memberi hidup kekal kepada umatnya Musa, umatnya Daud, umatnya Salomo, Yesus, kira-kira gitu ya. Kalau Andre Tunggal mengatakan bahwa Yesus itu yang memberikan hidup kekal, ya, kepada orang Kristen, terus yang memberikan hidup kekal kepada umat-umat sebelumnya siapa? Sebelumnya gitu, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Salomo. Kan mereka juga punya umat kan ya, bangsa Israel ya. Siapa yang memberikan mereka hidup kekal juga gitu? Yesus juga gitu. Menurut Cileni gimana? Ada tanggapan? Ya karena mereka menganggap Yesus itu Tuhan. Bapak dari awal gitu. Borongan gitu. Ya, jadi ini adalah pertanyaan sebenarnya simpel, nggak perlu dipanjang lebar sebenarnya. Tapi ya kita hormati aja. Mereka mau percaya seperti itu ya nggak apa-apa. Terus Andre Tunggal memberikan satu lagi ayat. Ini adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan gitu ya. Yohanes 20, 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Menurut Andre Tunggal, ini adalah bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi dengan kata lain, Andre ingin mengatakan bahwa anak Allah itu sama dengan Allah. Betul kan? Dulu waktu di gereja diajarin nggak, Cek? Anak Allah itu sama dengan Allah. Ya. Mungkin ada yang ngajarin begitu. Karena kan beda-beda kan. Doktrin ini kan kadang-kadang beda gitu. Ada yang menganggap Yesus itu hanya ciptaan gitu. Ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat, ada yang begitu. Ada yang menganggap bahwa Yesus itu anak Allah. Dia adalah mempunyai hakikat yang sama dengan Allah, tapi pribadinya beda gitu. Tapi ada juga yang mengatakan Yesus itu ya Allah, Allah itu Yesus, Bapa itu Yesus gitu. Nah itu. Jadi kata bidat gitu. Okay. Makanya kan memang sebenarnya di iman Kristen itu pun ternyata setelah saya survei itu mereka juga beda pemahaman ya tentang Yesus gitu loh. Jadi ada seorang juga walaupun dia anggota gereja, dia juga tidak mengakui kalau Yesus itu Tuhan. Jadi dia berdoanya pada Tuhan, tapi tidak ada Yesusnya. Saya juga heran gitu ya, kok ada orang Kristen yang pemahamannya seperti ini gitu ya. Kan tadi kita tahu ya, ada God, ada Lord ya. Saya ceritain, saya pernah nonton film. Film ini menceritakan tentang masuknya bangsa Viking ke Inggris. Inggris dulu kan disebut bangsa Saxon. Di bangsa Saxon itu kan banyak kerajaan-kerajaan kecil gitu lah. Orang-orang di kerajaan-kerajaan ini, kalau dia punya seorang penguasa tanah, misalnya Helmi namanya misalnya,
misalnya, atau Arthur misalnya. Dia manggil orang itu apa? Sir Arthur, ya, atau Lord Arthur. Lord bisa juga, Lord Arthur, artinya tuan tanah gitu loh. Lord Arthur. Terus kalau orang itu bertemu dengan raja, misalnya Raja Henry gitu, dia manggil raja apa? Lord King. Ada Lord, ada King. Jadi tadi di atas ada Lord, ada nama, misalnya Lord Arthur. Kalau dia ketemu raja, Lord King, ada raja. Jadi tuan raja. Kalau dia ke gereja, di dalam gereja, dia akan manggil Tuhannya apa? Lord God. Benar. Bahkan raja sendiri masuk ke dalam gereja, dia berdoanya gimana? Lord God, manggilnya Lord God. Gitu. Kalau ke bahasa Indonesia, Lord-nya jadi Tuhan, God-nya jadi Allah. Gitu. Ya. Oke. Terus, nah, ini Andre juga memberikan ayat-ayat ini. Markus 14, 61, 64. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah, bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lanjut nih ya. Saya nanti akan kasih jawabannya nih. Yohanes 10, 31, 33. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami akan melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Pertanyaan saya, kok nggak diterusin sampai ayat 34? Yang ayat 34-nya apa? Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat? Kamu, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Tahu nggak, Len? Ayat ini di mana? Pernah dengar nggak? Pernah, cuman lupa. Lupa ya. Itu adanya di Mazmur 8:26. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Untuk siapa nih ayat? Untuk imam-imam Israel. Mereka juga disebut Allah. Anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Anak-anak yang maha tinggi dengan anak Allah kurang lebih sama kan? Jadi kalau Andre bilang imam-imam Yahudi menganggap Yesus menghujat Allah karena dia menyamakan diri dengan Allah. Di tulisannya memang begitu ayatnya. Jadi memang imam-imam Yahudi menganggap bahwa Yesus menyamakan diri dengan Allah. Tetapi Yesus menjawab apa? Sedangkan di Taurat kamu sendiri, leluhur kamu juga disebut Allah. Terus kenapa sekarang kamu marah sama saya yang saya bilang anak Allah gitu loh. Maksudnya gitu ya, maksudnya ya. Mudah-mudahan paham ya. Bahkan Musa aja disebut Allah. Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai apa? Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Jadi umat Yahudi menganggap Yesus menghujat Tuhan karena menyamakan diri dengan Tuhan. Yesus bilang, di Taurat kamu juga, leluhur kamu juga disebut Tuhan, anak Allah, anak yang maha tinggi gitu. Terus di sisi lain, ini Kristen malah menganggap Yesus sebagai Tuhan gitu. Ini saya ingat bahwa ini ayat ini biasanya dipakai untuk orang-orang saksi Yehova itu. Ya kan, ya. Mereka bilang Allah itu kan hutan. Gitu. Ya. Jadi kalau Andre Tunggal mau membawa ayat-ayat yang dianggap Yesus sebagai Tuhan dengan ayat yang tadi, Markus, kemudian di apa? Yohanes 10, 31, 33, 34-nya nggak di sekalian. Nah, berarti ini ada ketidakjujuran kalau saya bilang ya. Markus 14, 61, 64 tadi kan. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Setelah ini mudah-mudahan paham ya sama jawaban saya. Oke, terus sekarang yang terakhir masalah tadi. Katanya kan film ini kan mengatakan hidayah tidak dapat ditolak. Andre bertanya, kalau hidayah itu adalah tidak dapat ditolak, kenapa kok ada orang yang sudah muslim bisa murtad? Jawabnya gimana? Ya nggak masalah kali, gitu maksudnya. Nggak masalahnya apa? Karena setiap manusia punya kehendak bebas, free will.
Ya, setiap manusia punya kehendak bebas atau free will. Jadi ada sebuah hadis mengatakan bahwa setiap bayi ya yang akan dilahirkan, dia menerima rohnya dari malaikat-malaikat yang meniupkan rohnya pada umur 40 hari itu sudah ditetapkan 4 hal gitu ya. Pertama apa? Ajal, kemudian rezeki, kemudian amal, kemudian celaka atau bahagia. Celaka atau bahagia ini sebenarnya adalah apa? Sebenarnya ini boleh dibilang celaka itu neraka, bahagia itu adalah surga. Gitu. Jadi 4 hal ini sudah ditetapkan. Yang menetapkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengetahui ini orang bakal masuk neraka atau orang ini bakal masuk surga. Tetapi begitu orang itu dikasih kehidupan, dikasih nafas hidup, setiap orang itu pasti dikasih apa? Ujian. Ujiannya apa? Ujiannya mau beriman atau mau zalim. Gitu loh. Dan setiap orang dikasih free will. Kalau untuk orang-orang yang tidak menerima Islam itu hukumnya tersendiri. Tapi kalau orang-orang yang sudah menerima pesan Islam, pilihannya cuma 2, mau jadi orang beriman atau mau jadi orang zalim atau istilah orang kafir gitu. Jelas kan pilihannya kan? Selama dia menjadi orang muslim, selama dia menjadi orang zalim, masing-masing kan masih mempunyai consciousness gitu loh, kesadaran, masih punya kehendak bebas. Di dalam perjalanan mereka jadi muslim, di dalam perjalanan mereka menjadi orang kafir, terus kemudian mereka hendak memilih sesuatu yang lain, itu karena kehendak dia, kehendak masing-masing manusia gitu. Terus tahu-tahu kalau orang sudah menjadi muslim, nggak bisa murtad gitu, ya bisa orang dia punya kehendak bebas gitu. Tetapi itu adalah di dalam rangka dia menjalani ujian dia.